Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saipod, Psikologi Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Saipod Psychology Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting sih bahasa Inggris itu bagi para mahasiswa, terutama di era globalisasi saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Kayana Zahra Wardi Putri, dan ini narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yakni Kak Syarifah Az-Zahra. Hi everyone, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal Kak. Salam kenal juga kayak. Hai. Nah, kira-kira gimana kabar Kakak nih hari ini? Alhamdulillah kabar kakak baik, udah makan juga. Kayaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Kak, pastinya ada makan. Dan juga kira-kira apa sih Kak kesibukan Kakak saat ini? Kesibukan kakak kurang lebih ya seperti mahasiswa biasa ya. Ada tugas, juga komunitas di luar, dan juga mempersiapkan diri kakak untuk mungkin ada kegiatan-kegiatan perlombaan yang nantinya akan diikuti seperti itu. Mantap, keren-keren. Ya. Ikut lomba terus ya Kak? Iya, pengennya seperti Lomba itu. gitu. Wow, wow, wow. Nah, Kak Syah sendiri nih, sejak kapan nih belajar bahasa Inggris nih sehingga menguasai dan pede untuk ikut lomba-lomba bahasa Inggris nih Kak? Kalau belajar bahasa Inggris itu pastinya seperti teman-teman semua, kita mulainya pastinya dari TK atau SD gitu Iya, ya, kurang benar-benar. lebih dari situ. Cuman kalau punya keinginan untuk mengikuti perlombaan itu sebenarnya dari SMP, karena waktu SD sebenarnya kakak kurang suka sama bahasa Inggris gitu, Oh. bahasa itu kurang suka gitu. Mungkin karena gurunya, mungkin karena Iya. nggak tahu, cuman waktu SD pengennya main. Iya benar sih Pengennya Kak. main ya Iya, kan, iya, iya, jadi benar-benar. nggak mikirin tentang pengennya apa, passion-nya apa, belum tahu. Betul, betul, Cuman pas betul, betul, SMP betul. akhirnya ada keinginan untuk masuk ke bidang itu, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih, prestasi Kak Syah nih, jadi guys, Kak Syah ini dia itu banyak banget ngikutin lomba debat bahasa Inggris. Kayaknya izin sebutkan ya, Kak. Boleh. Pertama itu ada lomba debat bahasa Inggris, Kak Syah itu mendapatkan gold medal di acara, Psychology Islamic Competition, tahun 2023 ya, Kak. Tahun 2023 dan Kak Syah ini mendapatkan gold medal di lomba debat bahasa Inggris. Lalu, Kak Syah ini juga pernah mendapatkan gold medal first runner up di UNRI dan itu lomba debat bahasa Inggris juga. Wow, keren banget, Kak. Sejujurnya ya, Kak, Kayana tuh emang pengen juga sih, Kak, ikut debat kayak gitu, tapi kemungkinan Kayana debat bahasa Indonesia dulu lah kan, Kak, baru bahasa Boleh Inggris langsung gitu. terjun juga boleh. Iya gitu kan, Kak. Soalnya Kayana tuh ngelihat orang-orang yang pandai bahasa Inggris apalagi sekaligus jago public speaking tuh kayak keren banget gitu, Kak. Kayak Kayana tuh emang ada pengen Kayaknya udah keren emang sih. Kak Syah lebih keren lagi. Nah, ya itu sih, Kak. Kayana tuh ngeliat itu kayak mereka tuh kayak hebat banget, ih kok bisa keren banget ya public speaking-nya jago dan bahasa Inggrisnya juga jago gitu kan, Kak. Nah, kita masuk ke topiknya guys, oke? Untuk yang pertama, menurut Kakak, apa sih, yang membuat bahasa Inggris itu begitu penting bagi para mahasiswa di era globalisasi saat ini, Kak? Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita baca jurnal, tugas-tugas yang sekiranya mungkin mmm, mencakup bidang psikologi, itu biasanya pasti pakai bahasa Inggris, ya nggak sih? Iya, benar Yang sih, Kak. tadi kata Kayana, gimana supaya kenapa sih itu penting buat mahasiswa? Karena mahasiswa psikologi itu pastinya harus mencari jurnal, Iya, betul. membaca buku. Nah, biasanya kalau psikologi itu ya, ilmu yang kita dapatkan atau kita dapat kembangkan itu biasanya kebanyakan autornya dari luar ya, Iya, benar banget. western. Nah, Betul, western betul. itu biasanya ataupun kalau tidak dari western atau misalnya Italia atau bahasa-bahasa yang bukan bahasa Inggris, akhirnya yang akan ditranslatekan
ke bahasa Inggris. Ya Mmm. ibaratnya yang kita ketahui bahwa, bahasa Inggris itu akan dipakai di Mmm. mana-mana, international language Benar gitu. benar sih, Jadi Kak. sangat-sangat penting, apalagi di era Mmm. globalisasi di mana kita pengennya Indonesia tuh pasti masuk ke, 2025 golden Iya emasnya iya, ya, benar, 2045. Oh, 2045. 45? Oh, iya, oh, sorry, Cepet Indonesia banget ya. emas. Oh iya, 2025. 25 kecepatan kali ya. Iya. Ya gitu. Heeh. Jadi kita harus mempersiapkan itu dengan, kolaborasi, internasional dan Benar lain-lain, dan benar. itu untuk perkembangan Indonesia juga gitu. Iya Jadi benar sih, sebagai Kak. mahasiswa kita pengen ngerjain tugas yang terbaik, Mhm. dan sebagai mahasiswa dan juga, orang Indonesia pengennya Indonesia berkembang seperti itu. Jadi Mmm, penting banget iya iya, sih bahasa pasti, Kak. Inggris. Iya betul, penting banget bahasa Inggris itu di dalam lingkungan perguruan tinggi ya, karena kan apalagi nih psikologi nih ya, itu tuh kan ilmunya tuh, jurnalnya, bukunya tuh berasal dari orang-orang luar, Mhm orang-orang mhm mhm. barat gitu kan. Jadi emang penting banget sih guys, bener sih kata Kak Syah. Mmm, Oke. mhm. Nah Kak, kan Kak Syah nih menguasai bahasa Inggris itu dari semenjak SMP, Mhm. dan Kak Syah itu mendapatkan feeling feeling yang kuat atau kayak menjadi passion Kakak Mhm. gitu di bahasa Iya. Inggris gitu kan, Kak. Heeh. Nah itu tuh ada nggak sih, Kak, tantangan yang, terbesar lah bagi Kakak untuk, pada saat proses menguasai bahasa Inggris itu dan bagaimana Kakak mengatasinya? Oh, baik. Mungkin, awalnya Kakak harus cerita dulu ya, Mhm. kalau sebenarnya bahasa Inggris itu salah satu, bukan mata kuliah ya, berarti subjek Iya. yang Kakak benci gitu. Mmm, Gimana dari benci ke cinta, jadi jangan terlalu membenci sesuatu kali iya ya, bener jadi sih, Kak. akhirnya mencintainya terlalu dalam. Iya, betul betul Jadi betul. waktu itu kenapa Kak bisa benci, mungkin Mhm kurang sreg sama gurunya gitu, mhm. sehingga Kakak tidak mendapatkan kenyamanan dan keinginan untuk, mendalami hal tersebut. Jadi karena kita tidak tahu dan kita benci, akhirnya, ketika belajar itu nggak akan masuk ke kepala, karena kita Iya udah iya, bener bener. pemikiran kita tuh udah, "Oh jangan jangan yang gitu." Sama lah Mmm, kayak misalnya kita benci sama matematika, kita nggak akan mengerti matematika karena mhm. sudah ada mindset seperti itu gitu. Iya 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 Jadi iya. kenapa struggle-nya itu. Jadi Mhm. membuat diri kita tuh keluar dari zona Terbuka, nyaman, iya. keluar dari kebencian tersebut, Mhm itu mhm mhm. salah satu, hal yang sulit. Dan Iya, Kakak bener tahu itu. bener. Mungkin Iya. bukan cuman di bidang, bahasa Inggris saja ya, teman-teman semuanya. Jadi mungkin juga di bidang matematika atau Mhm. hal-hal yang mungkin teman-teman ngerasa itu tuh hal yang sulit atau Mhm. benci kita Bener bener sama bener hal bener. itu. Itu susah banget sih Iya sih, karena iya, ya, keluar dari zona nyaman, emang susah sih itu, guys. iya Jadi, betul. semangat ya guys, bagi para mahasiswa yang mau keluar dari zona nyaman, dan yang sudah keluar dari zona nyaman, semangat dan terus tetap mengembangkan dirinya. Iya Itu ya betul. kan, Kak? Dan lagi mungkin bisa Kakak Mhm. tambahkan, tadi kan Kak Yana bilang setelah, struggle tersebut Iya. gimana kok bisa menemukan passion-nya itu ke Mhm. situ, ke arah Iya, situ ya, bener bener siapa yang bener. motivasi atau Heeh, bagaimana gitu ya. iya. Mungkin, eee, kalau dari Kakak memang kita tuh membutuhkan, dorongan dari dalam dan Iya, juga dari luar, benar seperti yang udah benar. kita belajar di psikologi Iya, ya, betul motivation sih. comes from inside and outside gitu. Nah mungkin karena setelah Kakak menghilangkan bias-bias di kepala Kakak Mhm. untuk, "Oh, bahasa Inggris tuh kita harus mulai dari start from zero," gitu kan. Iya, benar benar. Jadi setelah kita, menghilangkan bias-bias tersebut dan, Mhm. ikhlas kita Mhm. dalam menuntut ilmu, Mhm mhm ketika kita melihat ada opportunity mhm. atau suatu, "Oh, kayaknya kita menarik ya," gitu. Mhm. Ada ketertarikan yang mendorong kita tuh supaya, oh ada nih, yang bisa mendorong kita supaya ingin belajar lagi lagi dan lagi. Dan Mhm. ini Kak Syah mungkin, membahas ini di bidang bahasa Inggris ya, tapi ini bisa diimplementasikan ke bidang-bidang yang lainnya teman-teman. Karena memang, kalau kita bukan bukan menganggap Kakak, sudah bersih ya, tapi kita harus, membersihkan pikiran-pikiran di mana, oh kita tidak bisa, oh kita, nggak jago. Mhm. Memang harus start dari awalnya tuh pasti kita tidak tahu.
karena belajar kita jadi tahu, dan motivasi yang mendorong itu mungkin dari dalam diri Kakak yang ingin memulai itu, dan, mmm, guru yang mendorong. Iya. Tapi dorongannya itu malah kayaknya lebih ke negatif gitu. Mmm, mhm mhm. Negatif di mana, guru tersebut membanding-bandingkan diri Kakak Oh. sama, mungkin, siblings atau Nah, iya ya iya iya. abang Kakak gitu, Mmm, mhm atau mhm. pertemanan Kakak, di mana mereka bilang, Kayaknya lebih jagoan dia." Misalnya Mhm ini mhm. kita konteksnya bukan saya aja ya, Iya. bukan Kakak aja, mungkin Mhm. teman-teman semua ngerasain Mhm. dibanding-bandingin gitu. Iya, Cuman bener bener bener. ya, akhirnya itulah jadi motivasi Kakak Mmm. supaya, "Oh, bisa kok," gitu. Kita Mmm, akan iya. membuktikan kita akan membuktikan kepada mereka kalau Mhm. itu salah gitu. Iya, Kita betul yang betul betul betul. mendefinisikan diri kita, bukan orang lain, gitu. Iya. Oke guys, motivasi yang kuat itulah yang membuat kita, bisa menghilangkan segala struggle yang kita lakukan sekarang ini. Betul. Yang terutama, hal-hal yang di luar dari zona nyaman kita, gitu Betul. guys. Lalu, menurut Kakak nih, mengapa sih, kan, mahasiswa ini kan, nugas kan, Kak. Ya Nah, nugasnya pastinya. ini, kan dari jurnal-jurnal bahasa Inggris, dari Mhm. buku bahasa Inggris yang seperti Kakak bilang tadi. Nah, tetapi pada saat itu, tetapi sekarang nih meskipun udah kayak gitu, masih banyak mahasiswa itu yang enggan atau kayak nggak mau nih belajar bahasa Inggris, malas, Iya, sulit, kayak gitu, iya. Kak. Nah, itu kira-kira kenapa sih, Kak, menurut Kakak tuh? Kalau menurut Kakak, Kakak juga, tidak Iya psikolog ya, cuman iya. kalau dari, observasi atau penglihatan Kakak yang bisa Kakak simpulkan Mmm, itu literasi yang kurang iya gitu. sih. Literasi yang Mhm. kurang, lalu motivasi yang rendah, dan juga persepsi di mana ya, kalau misalnya itu bukan, prioritas seseorang, maka itu tidak akan dilaksanakan, Mhm seperti itu. mhm Dan mhm. dan banyak dari kita yang ke kampus aja, ke Iya kampus aja itu motivasi atau prioritas itu udah berbeda, iya, kepala kita mhm, beda-beda gitu. mhm Nah, mhm. untuk menyatukan tersebut itu bisa dari budaya, Iya seperti itu. iya iya. Budaya seperti misalnya mungkin di suatu kelompok budayanya memang, harus berbahasa Inggris Mhm, atau, rajin atau iya. seperti apa. Nah, memang harus dibentuk Mhm mhm. suatu, habit itu, Iya gitu. gitu. Jadi itu sih Mhm kayaknya. mhm mhm Kalau mhm. misalnya masalah tentang, kurangnya literasi itu memang akarnya Iya sih, akarnya Kak. juga balik lagi Indonesia tuh seperti apa gitu, Mhm, iya. gimana kita mengkonstruksikan Mhm, supaya Indonesia tuh, eee, kalau mhm. UIN bilangnya gemilang dan terbilang, Iya, bener. tapi literasi kurang, sebenarnya Mhm. apa? Iya, betul betul Ya sih, Kak. gitu. Benar benar benar. Jadi banyak baca, banyak apa, gimana, ya udah berarti Mhm. memang kita harus menciptakan budaya dan lingkungan yang bersahabat untuk Mhm. saling, "Oh, sharing kita tadi baca jurnal apa sih?" Gitu. Nah, Jadi iya, kan benar lebih benar senang benar ya, benar. bukan, permasalahan-permasalahan mungkin yang, lebih individual. Jadi memang ada porsinya gitu. Mhm, Misalnya di kampus porsinya ya membahas tentang ilmu-ilmu. mhm. Nah, gimana kita bisa menciptakan ilmuwan-ilmuwan, ya berarti porsi untuk ke kampus itu porsinya membahas tentang literasi yang udah dibaca, kayak itu kan Mhm. itu pasti seru ya Iya, benar benar membahas-bahas benar. tentang, "Oh, kamu tahu nggak eksperimen ini pernah dilakukan loh Mhm. ini." Iya Jadi iya. ketika pembahasan itu direspon dengan baik, pasti kita pengen, Mhm. melanjutkan itu. Jadi budaya, lingkungan yang baik, Baik. dan literasinya gitu. Iya iya, benar Gitu. benar sih, Kak. Nah, nih membahas lingkungan nih, Kak. Ya, Nih, apa sih kira-kira peran, lingkungan mhm, dan orang tua yang bisa mendorong untuk menguasai bahasa Inggris itu, Kak? Kayak, apa sih kira-kira lingkungan yang baik lah gitu mhm. yang bisa lingkungan yang baik untuk supaya para mahasiswa itu bisa menguasai bahasa Inggris itu, Kak? Oh, oke. Mungkin kalau misalnya kita bisa melihat contoh gitu ya, Mhm, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau apa, kampung Inggris gitu ya. iya Berarti pernah sih, Kak. kenapa kenapa ada kampung Inggris gitu? Mhm, Kenapa harus ada kampung Inggris? Kenapa iya, nggak, di rumah aja belajar Inggrisnya? Kenapa mhm, harus ada kampungnya iya, gitu ya? Oh, iya, bener karena bener bener, kelompok tersebut mhm, mengkhususkan untuk
mereka supaya berbahasa Inggris di lingkungannya, seperti itu. Mhm. Jadi kalau misalnya kayak Yana bilang, gimana sih supaya lingkungannya itu baik, ya di mana-mana pasti ada lingkungan yang sangat baik, Mhm. tapi kurangnya, lingkungan yang toksik gitu. Tapi jadi ada, levelnya gitu ya, Mhm, pasti bener bener. ada buruknya, ada baiknya, tapi Mhm. gimana kita bisa mendapatkan lingkungan yang terbaik seperti itu untuk kita yang ingin belajar bahasa Inggris. Mhm. Oh mungkin bisa ke, kampung Inggris, tapi kalau Mhm. ke kampung Inggris berarti harus ada dana, seperti Iya, itu kan. bener bener bener. Bagaimana kita menciptakan jadi dengan masalah itu kita harus menciptakan, Mhm. solusi dari Mhm. permasalahan itu, Iya gimana? iya Iya. iya, benar benar. Selain lingkungan nih kan, Kak, kita kan, berhubungan nih sama orang tua. Nah, ada nggak peran orang tua yang, membuat Kakak itu bisa menguasai bahasa Inggris secara baik dan bagus ini, Kak? Oke, ini mungkin Kakak bisa cerita dulu ya. Mhm. Jadi dari Kakak masih, kecil, Mhm. TK, itu orang tua Kakak sudah berbahasa Inggris di Wah, iya. rumah. Namun apakah dengan orang tua berbahasa Inggris di rumah dapat menciptakan anak yang pandai bahasa Inggris? Itu Iya. mungkin bisa diteliti ya, Iya. cuman rupanya di dalam kasus, Mhm. keluarga Kakak tidak gitu. Mhm. Kalau misalnya memang anaknya pengennya main Mhm. dan tidak mempedulikan bahwa misalnya, orang tua ngajak kita berbahasa Inggris nih, Mhm. tapi anaknya belum mau memulai seperti itu, belum mau keluar dari comfort Iya zone itu, iya. tidak akan tidak Mhm. akan keluar anak tersebut, Mhm. dalam zona nyamannya. Jadi menurut Kakak, iya pastinya orang tua sangat-sangat, Mhm. mmm, dapat mendukung anak Mhm. untuk, berbahasa Inggris. Mhm Namun, mhm. pasti kita harus melihat kasus-kasusnya Iya. berbeda. Ini sangat-sangat mahasiswa psikologis Iya. sekali ya, kayak kita harus tergantung situasi Iya, dan bener. ya Mhm. beda-beda. Jadi kalau dibilang faktor orang tua dapat mendukung kita untuk berbahasa Inggris, sangat mendukung gitu. Mmm. Mungkin orang tua yang memberikan motivasi kepada anaknya itu berarti motivasi dari luar, sehingga Mmm. anaknya, oh internalnya sudah dapat, akhirnya ada dorongan juga dari luar gitu. Iya Sangat-sangat membantu, cuman iya sih. ya balik lagi conditional. Iya. Iya betul. Dan balik lagi ke diri sendiri ya, Kak, Iya untuk betul, kayak penguatan dari diri sendiri juga. betul Kak Yana. Nah, karena kita sudah membahas peran orang tua, peran lingkungan, dan bagaimana mengapa mahasiswa itu masih banyak yang enggan belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira ada nggak, Kak, sumber belajar yang Kakak rekomendasikan, untuk menguasai bahasa Inggris ini secara efektif dan yang pastinya gratis untuk para mahasiswa, Kak? Oke, sebenarnya banyak banget Mhm. platform-platform yang Kakak pakai, apalagi mungkin karena Kakak harus menyiapkan sesuatu untuk brainstorming debat, pastinya banyak yang harus kayak gimana ya supaya dapat informasi-informasi dan Mhm juga mhm. mungkin fakta-fakta baru yang seru gitu, supaya waktu membaca itu walaupun berbahasa Inggris karena senang, jadinya kita pengen 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 dan Mhm. gratis gitu Iya, ya. benar benar. Nah, yang pertama mungkin ya yang seperti teman-teman tahu, Mmm. YouTube. YouTube itu semuanya ada, Mmm. mulai dari review, sebuah film yang berbahasa Inggris. Jadi misalnya kita, nonton nih Mhm. Harry Potter pakai bahasa Indonesia atau subtitle bahasa Indonesia. Mmm. Nah, setelah itu ada YouTube yang memang memberikan reviewnya memakai bahasa Inggris gitu dan grammar, secara konstruksi bahasa Inggris mereka jelaskan gitu. Jadi dengan kita sudah menonton subtitle Indonesia, kita kan udah tahu nih konteksnya. Mhm Sehingga mhm. setelah di-review kembali di YouTube itu kita jadi tahu, oh maksud konteks yang dibicarakan itu konteks pembahasannya seperti ini, kita Mmm. sudah dapat karena subtitle dan cerita, kadang cerita itulah yang membuat kita tuh, oh oh rupanya seperti ini kalau dalam berbahasa Inggris kayak Mhm. itu. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus dengan grammar, Mhm. dengan sesuatu hal yang sangat-sangat apa ya, membosankan. Iya. Mungkin teman-teman ada yang suka Mmm. ya sama grammar, Mhm. beda-beda tiap orang Mhm ya. mhm Cuman mhm. kalau Kakak pengennya kalau belajar itu seru, Iya, senang gitu. bener. Mhm. Kalau misalnya tadi kayak Yana bilang, "Apa sih yang gratis?"
YouTube itu gratis, Eh, guys. Banyak yang bisa dicari bener di bener YouTube bener bener. atau mungkin, website-website yang bisa memberikan kita, insight seperti film-film Mhm bahasa mhm. Inggris, seperti itu, Oh, iya Netflix iya iya. atau yang lain hal. Nah, kalau misalnya, Mhm. aplikasi HP, kita bisa, lihat Medium. Nah, Mhm. Medium itu, banyak sekali, hal-hal yang bisa kita baca dari Medium, gitu. Medium Mmm, dan YouTube. Itu oke. top 2, website atau aplikasi. Mmm. Kalau buku, Kak, Kakak ada gunain buku nggak? Buku, Enggak? I love books so much, Oh, ya. Banyak buku yang Kakak, baca mhm. untuk, membuat Kakak tuh jadi, membuka dictionary, Mmm, membuka kamus, iya gitu. bener bener. Jadi memang, Kakak harap, eee orang yang menonton ini, teman-teman semua, Mhm. dengan Kakak memberikan passion atau kecintaan Kakak, dengan buku, mungkin teman-teman bisa kayak, "Oh, aku juga suka buku yang ini." Kita bisa cerita, mungkin Iya Kayana bener bener. suka baca buku, Mhm mhm. Kakak mau sharing buku yang Kakak suka, mungkin tentang bahasa Inggris atau bahasa Iya. Indonesia, tapi memang kita harus step by step. Mhm Mungkin mhm. kecintaan akan literasi itu kita Mhm mulai mhm dari mhm. kayak hal-hal yang kecil kayak gitu. Mmm, Memang bener bener bener. itu yang jangan langsung yang, "Oh, classic book," gitu. Iya iya. Itu nanti orang Mmm. lari. Iya bener bener. Iya. Berarti, buku-buku yang Kakak, gunakan untuk meng-improve bahasa Inggris Kakak lebih bagus lagi, Mhm, meskipun bahasa Inggris Kak sudah bagus juga gitu, berarti kayak, buku-buku fiksi atau yes, novel. buku-buku novel gitu Iya, ya, Kak? betul. Mhm mhm. Nah, jadi awalnya itu memang, kita itu tahap-tahapannya itu Iya sebenarnya harus dimulai dari kecintaan kita membaca. iya benar. Bukan dari bahasa Inggris dulu, Mhm, dari kecintaan kita dalam membaca. Nah, betul. membaca itu bukan harus kayak buku toh gitu. Iya. Bisa jadi kita suka membaca X, Mmm, scroll-scroll iya, X gitu ya, bener atau bener. apa gitu. Nah, hal-hal kecil tersebut yang mungkin, dari bahasa Indonesia akhirnya, oh kita mau juga melihat, Mhm mhm. informasi-informasi yang penting dari luar dan berbahasa Inggris, itu kan kita bisa translate ya. Nah Bener bener itu, bener. dari yang kecil-kecil, kalau Mmm, misalnya langsung buku, nggak iya. bisa. Langsung buku yang ilmu bahasa Inggris gitu? Iya, nggak bisa. Tapi kalau Iya. misalnya kayak nanya, "Kak Isya sukanya bukunya seperti apa?" Kakak suka classic book, Mmm, classic suka book. poetry, Mmm, suka hal-hal yang mungkin, menurut orang lain sudah mendalam gitu. iya iya. Cuman setelah didalami banyak filosofi yang bisa didapatkan. Nanti kalau misalnya teman-teman suka membaca bisa bisa, bahas buku juga sama Kakak, Mmm, kayak iya, gitu. bener bener bener. Nah, wah guys, itu udah ada dikasih tuh sumber belajar bahasa Inggris yang gratis dan yang pastinya efektif juga. Nah, sekiranya nih Kak, gimana sih, tips dari Kakak nih supaya belajar bahasa Inggris itu tidak membosankan dan lebih menyenangkan gitu, Kak? Tadi kan salah satunya membaca buku non-fiksi gitu, dan kita, Mhm. membaca buku non-fiksi yang kita suka gitu, dengan dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ada nggak Kak tips yang lain gitu yang membuat, supaya belajar bahasa Inggris itu nggak ngebosenin dan lebih menyenangkan gitu, Kak? Oke, kalau dari Kakak sendiri itu self talk. Mmm. Self talk itu ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi kadang, yang sering Kakak dengar dari teman Kakak atau mungkin pengalaman dari diri Mhm. Kakak sendiri, kita tuh insecure, Iya, takut. Itu betul. tuh, variabel-variabel psikologi yang pastinya ada di dalam manusia ya. Iya, bener bener Nah, bener. itu tuh kadang itulah yang hambatan-hambatan yang Mhm, membuat kita tuh takut untuk mencoba, mhm, takut untuk keluar dari zona nyaman, seperti itu. betul. Nah, gimana sih supaya senang? Nah, senang itu bagaimana kita bisa mencapai kesenangan kalau ketakutan itu masih Iya, ada dan benar. insecure itu masih ada? Ya, kita mulai dari diri kita. Gimana Betul sih betul. role play? Jadi Mmm, kita, misalnya berbicara ke diri kita, lewat misalnya kita melihat mirror atau HP gitu iya ya, iya dan iya. kita record diri kita sendiri. Mhm Nah, itu mhm. kan nyaman, nggak ada Iya. yang nge-judge, nggak ada yang, mmm, pemikiran-pemikiran dari luar itu, eksternal itu kita Iya. nggak akan memikirkan itu dan Mhm.
ketika kita role play itu pasti menyenangkan Iya, gitu. benar benar benar. Tuh, Iya salah sih. satu yang masih sampai sekarang Kakak lakukan gitu. Mmm. Affirmation, self talk, gitu. Oh, wow wow wow, keren 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 keren. Affirmation and self talk itu Iya, tuh merupakan, cara bagaimana supaya bahasa Inggris itu dapat dikuasai dengan lebih menyenangkan dan nggak ngebosanin dan juga itu bisa menambah, kecintaan kepada diri sendiri juga ya kan, iya Kak? Benar benar betul. benar benar. Nah, selanjutnya nih, Kak, bagaimana, menurut Kakak nih bagaimana, bahasa Inggris ini dapat membantu mahasiswa membangun jaringan relasi yang lebih luas, Kak? Wow. Gitu. Wow, pertanyaannya sangat-sangat, Iya. keren ya. Mhm. Jadi memang kan tadi, di awal pertanyaan kayaknya juga udah bilang Mhm. kalau di era globalisasi gitu Iya, kan. bener Jadi bener. memang relasi atau ya pertemanan yang akan mencakup internasional itu Iya, bener. pastinya membutuhkan bahasa Inggris Iya, gitu. Dengan betul bahasa betul Inggris betul. itulah, tempat di mana kita bisa membuka peluang, Mhm seperti mhm. itu. Mulai dari pekerjaan, lalu pertemanan yang membuka persepsi baru, seperti itu. Mhm, Jadi bener memang bener. dengan bahasa Inggris kita bisa keluar dari, Mhm. persepsi yang, mungkin kita taunya A, Mhm. rupanya A, B, C, D ada juga Iya, gitu. betul betul. International Iya. international persepsi-persepsi lainnya gitu. Mhm Emang mhm. jadi window atau jendela. Mhm. Bahasa itu, menjadi jendela atau pintu keluar kita untuk Betul melihat betul betul. dunia lain, Benar gitu. benar benar. Ya, oke. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting dan juga, dapat membangun, relasi yang lebih luas hingga ke internasional. Nah, mmm, nah, dalam kita berbahasa Inggris atau berbicara dengan orang yang, Mhm, yang dari internasional, orang dari luar Indonesia gitu kan, mhm, Kak. Nah, itu kan kita berbicara tuh kadang kayak suka ragu-ragu gitu atau kayak, nggak usah lah ngomong, nggak pandai," kayak gitu, ha. mhm, Nah, gimana caranya supaya mahasiswa itu, lebih percaya diri nih, Kak, dalam berbicara bahasa Inggris dan terutama nih, karena Kakak ikut lomba debat, nah, mhm, pada saat public speaking itu mhm. gimana, Kak? Berarti Mhm. dari kita takut kita berbahasa Inggris Mhm. yang belibet, Iya dan takut, kita di situ-situ aja. iya Yang betul. mana kita pick Mhm. our struggle. Struggle itu dua-duanya struggle Iya, sih, dua-duanya pasti benar susah sih, benar gitu. benar Kita benar benar. maunya susahnya susah di situ aja atau Mhm. susah keluar Mhm gitu. mhm mhm. Dan it's okay to make some faults gitu, nggak Iya. apa-apa salah-salah ngomong dan yang Mhm. penting orangnya pelan-pelan, kita pelan-pelan, belajar itu pelan-pelan dan Iya, pasti benar orang benar. yang baik dan, international students, Mhm apalagi mhm. students ya, Iya, pasti benar benar benar. mengerti Betul betul dan, betul betul. oh dia mau keluar dan dia mau mencoba untuk berbicara dengan bahasa aku nih, pasti Iya, dia mencoba benar. mengerti juga Iya gitu, sih, iya benar begitu. benar benar benar. Nah, jadi, intinya ialah, jika kita ingin pede dalam berbahasa Inggris maupun itu berbicara atau ngomong di depan banyak umum, public speaking itu kita harus, percaya diri dan juga kita, dan itu tuh kita pasti memiliki ketakutan. Nah, Mhm, ketakutannya yang pastinya itu yang pertama tadi ketakutan untuk, yang kita takut di stuck itu-itu aja atau yang kedua itu ketakutan bahwa kita nggak bisa ngomong. Nah, sebaiknya itu ketakutan di stuck itu sih, Kak. Karena kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita takut di stuck itu aja kan jadi kita mau kita pengen berkembang gitu, berkembang, iya pengen berkembang dan jadi iya, kita mau ngomong nih sama orang nih bahasa, "Aku coba deh," gitu jadinya iya. gitu kan, Kak. Jadi Iya pick bener. pick our Struggle, struggle, iya yes betul. yes, benar benar. Nah, lalu, menurut pengalaman Kakak sendiri nih, Mhm. apa manfaat yang terbesar yang Kakak peroleh dan sekiranya para mahasiswa dapat peroleh dari menguasai bahasa Inggris ini, Kak? Wah, itu banyak banget ya. Mhm, Yang pertama mungkin relasi seperti yang udah Kakak jelaskan tadi, dengan iya, kita berbahasa Inggris akhirnya kita juga berteman dengan mhm, orang-orang yang di luar sana, yang juga bisa berbahasa Inggris gitu. iya betul Jadi, betul. sehingga relasi kita makin terbuka gitu, itu pertama. Yang kedua, Kakak dengan Mhm, berbahasa Inggris, mmm, opportunity itu datang ke kita.
bukan kita yang mengejar suatu hal gitu. Iya. Apalagi mungkin yang kakak lihat dari teman-teman kakak di luar sana yang pandai berbahasa Inggris, itu mereka dipilih Iya. untuk oh kamu aja deh yang jadi ini, kamu aja deh yang jadi itu gitu. Jadi kita karena suatu hal yang susah itu nggak banyak orangnya, Iya. nggak banyak orangnya sehingga kita jadi mungkin bisa dibilang spesial atau apa dalam bidang tersebut ya, dalam Betul bidang betul betul. tersebut sehingga kita terpilih menjadi orang yang mmm, digunakan sebagai suatu hal yang baik gitu, dapat berkontribusi. Misalnya dalam perlombaan kita juga dibilang, ada lomba ini atau lomba itu, akhirnya kita dapat relasi itu ya dari situ Iya, gitu. betul betul Karena betul. mereka mungkin sadar akan kemampuan kita seperti itu. Kakak juga tidak membahas diri kakak sendiri, tapi juga teman-teman yang kakak lihat yang pandai berbahasa Inggris mereka yang dipakai seperti itu. Dan juga Iya, dalam pekerjaan juga. iya betul sih Kak. Ya, jadi manfaat yang dapat diperoleh itu pastinya banyak ya guys. Dari dalam menguasai bahasa Inggris ini salah satunya mendapatkan relasi yang lebih luas, terus kita bakal dapat mengetahui lomba-lomba, terus kita bakal dipilih gitu kan Kak. Dan juga dengan bahasa Inggris kita dapat mengembangkan diri kita menjadi yang lebih baik dan Pastinya. ya lebih baik pastinya benar-benar. Nah, em, sepertinya nih Kak kayaknya udah di agak penghujung. Nah, jadi sebelumnya itu, apa sih pesan Kakak bagi para mahasiswa nih, yang masih enggan dalam menguasai bahasa Inggris itu, Kak? Oke, mungkin teman-teman kayak Yana dan juga para penonton yang mendengarkan sampai sekarang, motivasi apa ya, perkataan yang mungkin bisa Kakak sampaikan atau Sya sampaikan itu pick or struggle. Dan pastinya dengan berkembangnya tahun, berkembangnya era, kita juga harus mengikuti. Jangan sampai kita hanya tahu hal-hal yang menurut kita menyenangkan, tapi itu akan mematikan diri kita, seperti itu. Kadang kita juga harus melihat yang mungkin struggle di mana ya akhirnya dengan struggle yang kita pilih itu jangka panjang yang akan kita lihat ke depannya gitu. Kita melakukan hal ini, susahnya, sakitnya, atau mungkin malasnya itu akan terbayarkan di kedepannya. Seperti itu. Jadi pick or struggle. Iya, benar-benar. Wah, guys, jadi teman-teman semua kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih Kak sudah mau berkontribusi pada episode kali ini dan sudah memberikan sharing yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psychology Podcast.